Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Fitri Wulandari, NIM 40118001123. Di sini saya ingin menjawab dari 3 pertanyaan tugas sosiologi ekonomi. Yang pertama adalah ciri-ciri kapitalis, yaitu adanya pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu, pemilikan alat-alat produksi oleh individu. Individu itu bebas memilih pekerjaan atau usahanya sendiri. Ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Motif yang menggerakkan perekonomian ialah mendapatkan laba. Manusia dipandang sebagai homo economicus, yakni pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri. Dan timbulnya paham individualisme didasarkan materialisme atau hedonisme atau warisan zaman Yunani kuno. Yang kedua adalah perkembangan kapitalis. Ada 3 fase. Yang pertama adalah kapitalis awal, yaitu terjadi pada tahun 1500 sampai 1750, mengacu pada kebutuhan pokok yang ditandai dengan hadirnya industri sandang di Inggris, dan berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan, bahan-bahan mentah, barang-barang jadi, dan varian bentuk kekayaan yang lain. Dan kemudian berubah menjadi perluasan kapasitas produksi dan talenta kapitalis ini yang kemudian hari justru banyak menelan korban. Misalkan di perkotaan, para saudagar kapitalis menjual barang-barang produksi mereka dalam satu perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mula-mula mereka menjual barang kepada teman sesama saudagar, lalu berkembang menjadi perdagangan publik, sementara di wilayah pedesaan saat itu masih cenderung feodalistik. Fase yang kedua adalah kapitalis klasik. Di sini berlangsung pada tahun 1750 sampai 1914. Munculnya ditandai dengan revolusi industri di Inggris dan dipicu dengan ditemukannya mesin uap, sehingga mulai muncul mesin-mesin dengan skala besar untuk membantu memproduksi barang dalam jumlah banyak. Hal ini menimbulkan pergeseran dari perdagangan publik ke perdagangan industri. Pada fase ini jugalah muncul bapak kapitalisme, yaitu Adam Smith, yang terkenal dengan bukunya yaitu The Wealth of Nations 1776. Dan yang terkenal dari buku ini adalah Laissez-faire and Invisible Hand. Laissez-faire mengandung arti bahwa dalam kegiatan perekonomian pemerintah tidak boleh ikut campur. Sedangkan invisible hand atau tangan goib adalah bahwa setiap individu dibimbing oleh tangan tak terlihat dalam merealisasikan kepentingan dirinya sendiri. Adam Smith mengemukakan 5 teori dasar kapitalisme, yaitu yang pertama, pengakuan hak milik pribadi tanpa batasan-batas tertentu. Yang kedua, pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. Yang ketiga, yaitu pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin. Yang keempat, kebebasan melakukan kompetisi. Yang kelima, mengakui hukum ekonomi, pasar bebas atau mekanisme pasar. Dan yang terakhir dari fase ini adalah kapitalisme lanjut, yaitu terjadi pada tahun 1914 sampai sekarang. Fase di mana kapitalis industri memicu agregasi akumulasi modal bersama yang dikumpulkan melalui pembaruan perusahaan nasional dan multinasional. Dan kapitalisme ini bukan semata lagi hanya mengakumulasi modal, tapi lebih dari itu, yaitu investasi. Dalam arti ini, kapitalis tidak hanya bermakna konsumsi dan produksi belaka, tapi menabung dan menanam modal sehingga mendapatkan keuntungan berlipat dari sebuah usaha adalah usaha yang terus ditumbuhkan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya didasarkan pada soal faktor produksi, tiap juga faktor jasa dan kestabilan sistem sosial masyarakat. Oleh sebab itu, kapitalisme lanjut dengan refleksi sosialnya, terus mengembangkan bagaimana mereka tetap berkembang, mendapatkan keuntungan, tapi tetap menyediakan lahan pendapatan yang cukup bagi para konsumen sebagai sekaligus faktor utama pasarnya.
Dan yang ketiga adalah sikap kelompok neoliberalisme, reformis, dan radikal terhadap globalisasi dan kapitalis. Yang pertama adalah neoliberalisme. Globalisasi perlu dibimbing dengan kekuatan pasar dan otoritas publik, pemerintah, dan lembaga multilateral hanya perlu memfasilitasi dan bukan ikut campur dalam dinamika tersebut. Dan yang kedua, perlu melakukan pembatasan yang diberlakukan negara baik di bidang keuangan, barang maupun jasa dan modal. Dan yang ketiga, perlu dikembangkan privatisasi langsung. Reformis yang pertama adalah kapitalis memerlukan kebijakan publik global yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat. Yang kedua, untuk melindungi bahaya kapitalis perlu dikembangkan jaminan resmi, standar minimum atau penghasilan pokok, perlindungan kerja, dan kontrol lingkungan. Dan yang ketiga, mendukung kegiatan antitrust dan kontrol resmi lain yang untuk membatasi kekuasaan monopoli perusahaan. Dan yang terakhir adalah radikalis. Yang pertama, diperlukan globalisasi untuk memulihkan kesejahteraan ekonomi, keseimbangan ekologikal, integritas budaya, dan demokrasi. Yang kedua, perlu adanya pemisahan negara dari jaringan ekonomi global. Yang ketiga, globalisasi dinilai justru mengancam pluralisme. Dan yang keempat, tergantung pada revolusi sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.